Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Herwin Channel Official. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Tetap jaga jarak dan jaga kesehatan. Baik, kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang konverter fiber optik. Konverter fiber optik yang digunakan ini kerusakannya adalah LAN failure atau kerusakan pada Ethernet LAN-nya. Karena itu mari kita simak videonya, jangan di skip supaya paham cara memperbaikinya. Oke, mari kita langsung menuju meja masalah. Nah, ini saya mempunyai ada dua buah konverter fiber optik. Ini tipenya bisa dilihat, tipenya adalah merek Trennet TFC 110 MHz. Fungsinya adalah mengkonversikan antara fiber optik ke LAN. Jadi ini konverter fiber optik to LAN. Nah, di sini menggunakan dua buah port, ada TX, ada RX. Nah, ini konverter ini untuk fiber optik pada multimode. Ini multimode untuk konverter. Nah, kerusakannya kita bisa dilihat di sini. Ini adalah kabel LAN-nya. Kabelnya menggunakan dua core LAN. Ini untuk FO to FO masih bisa saya cabut, mati, berarti ini masih normal. Ini masih normal. Nah, colokan dia masih bisa bekerja dengan baik untuk FO. Nah, kemudian kita cek Ethernetnya. Ini kabel UTP kita colokkan ke router box. Oke. Nah, ini hidup, berarti normal. Nah, yang satu lagi. Ternyata tidak hidup. Kabel LAN-nya tidak hidup, sedangkan di sini. Nah, itu aktif kabel LAN. Dia ada lampu di sebelah sini, apa nih tulisannya? Ini untuk Ethernet sebelah kanan, di sebelah kiri FO. Kalau dicabut hidup kan, berarti ini bekerja normal Ethernetnya. Sedangkan yang ini, nah, ini tidak hidup sama sekali. Oke, kita perbaiki. Berarti ini arusnya normal. Berarti kita cek komponen di dalam konverter ini. Oke, kita buka dulu. Cara membukanya cukup mudah, menggunakan obeng. Kita buka dulu. Ini konverter maksimal jarak paling 300 meter karena dia multimode. Jadi cukuplah untuk antar ruangan di kantor atau di mana. Nah, sebetulnya ini teknologi lama. Sekarang yang bagus itu pakai single mode. Tapi tak apa, ini hanya berbagi pengalaman saja. Nah, ini sudah dibuka. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini
kita akan mencoba mengganti IC Ethernet. Ini ada IC Ethernet ini. Nah, ini akan kita ganti. Oke, untuk itu saya nyalakan dulu blowernya. Nah, oke, kita sudah ke meja masalah. Agak didekatkan mungkin. Di sini kita akan coba ganti. Kita ganti dulu IC-nya nih, kita buka dulu pelan-pelan menggunakan solder. Kalau ini agak lumayan cara mengangkatnya gini. Nah, selesai. Ini tipenya, IC-nya, tipenya bisa dilihat jelas di situ. Atau coba saya matikan. Nah, tuh. Zoom. Nah, ini adalah IC LAN dari Threadnet. Kalau nggak salah IC-nya IP113A. Nah, itu tipe IC-nya IP133A. Jadi kebetulan saya sudah beli. Saya sudah beli IC-nya dan tinggal dipasang. Buka dulu ya. Nah, ini yang rusak tadi, ini yang rusak taruh di sini, ini yang baru. Nah, ini IC-nya berarti titiknya ini kode apanya kita lihat. Nah, ini ada tanda bulat, berarti harus disamakan dengan ini. Di papan PCB-nya ini ada kode bulat, berarti posisinya ke situ. Waduh. Nah, ini harus dipaskan lagi. Seperti kemarin. Nah, seperti itu. Nah, cuman kalau yang ini nampaknya untuk pemasangan tidak bisa pakai solder uap. Ini harus manual karena di tengahnya tidak ada timah. Ini caranya solder satu-satu, mulai dari kaki pertama nih ditahan. Oke, nah seperti itu baru kita lepaskan kaki-kakinya. Mudah-mudahan belum lengket. Iya. Oke, sip. Harus solder manual. Kalau pakai blower tak bisa lengket. Tapi kita coba aja dulu pakai blower. Kita coba aja. Mudah-mudahan mau lengket. Oke,
Kita lihat hasilnya seperti apa nih. Sudah disolder pakai solder uap. Kita tes dulu apakah dia masih bergerak. Masih. Berarti tak mau. Berarti memang harus manual ya. Oke, kita kunci dulu ya. Kita kunci dulu salah satu kaki supaya tidak bergerak. Oke, sudah dikunci kaki-kakinya. Kita putar sebelah sini belum. Nah, sekarang kita lanjutkan menyolder kaki-kaki yang ada. Ini kalau tidak disolder dia agak bergerak gitu deh. Nah, caranya sama dengan cara memasang IC chipset metal kemarin. Jadi memang harus satu-satu di solder ini. Nah, ini agak lumayan rumit, menyoldernya dibutuhkan kesabaran tingkat tinggi. Oke, lanjutkan ke baris berikutnya. Jadi dikasih plug ini berfungsi untuk melekatkan timah supaya cepat lengket. Nah, itu fungsi dari plug ini di sini. Kalau nggak gitu agak susah lengket, kaki-kakinya agak susah nih lengket. Oke, baru kita cek menggunakan jarum pentul. Oke, selesai. Kita tes. Ini harusnya 5 volt, 7 volt, 5 volt. Oke, hidup.
tes fibernya. Oke, hidup, fibernya hidup. Kemudian ularnya hidup. Oke. Nah, itu dia cara memperbaiki LAN failure dari konverter FO to Ethernet. Nah, ini sudah mungkin dicabut, pasang lagi. Oke, normal. Berarti IC-nya yang rusak. Nah, untuk membeli IC tersebut Anda dapat membelinya di toko online. Saya belinya kemarin di AliExpress, di situ dibeli. Nah, ini tinggal dipasang. Karena sudah sukses, berarti tinggal pasang boga. Kita pasang boga terlebih dulu. Ini cara masangnya seperti begini. Di sini ada pengaitnya. Jadi harus dipaskan antara pengait bawah dengan di atas. Oke, jadi pas begitu. Lalu kemudian baru pasang casing yang untuk penutup. Nah, oke, dan ditutup. Selanjutnya kita uji coba lagi karena sudah diganti. Tes LAN. Hidup. Oke. Apa lagi? Tadi hidup. Dipasang malah gitu. Mana konsletnya? Gawat. Oh, hidup. Kabelnya longgar. Oke, iya. Nah, kabel agak long. Nah. Kabelnya longgar. Tunjuk aja. Cek. Hidup normal. Oke, demikian yang bisa kita coba tadi perbaiki IC-nya, berarti IC-nya sudah rusak. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa tekan subscribe, like, dan komen, dan juga di-share ke media sosial lainnya. Dan tidak lupa juga loncengnya diaktifkan supaya tahu video terbaru dari kami. Sampai jumpa lagi pada video mendatang. Mudah-mudahan semakin sehat-sehat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.